Ya, maka kurang dari itu boleh. Kurang dari itu boleh. Akan tetapi yang terbaik adalah 2 tahun sempurna, dan dengan ayat ini berarti minimal 2 tahun kurang 3 bulan. Kalau masih bisa diusahakan, maka berikanlah penyusuan bagi anak-anak. Karena memang penyusuan itu begitu penting. Ya, makanya kita lihat sekarang sistem yang ada, yang dimana ini sengaja dibuat bagaimana caranya agar kaum muslimin anak-anaknya ini tidak lagi disusui oleh seorang ibu. Ya, kalau zaman dulu bangsa Quraisy, ya, orang-orang Arab Quraisy, mereka walaupun seorang ibunya tidak bisa menyusui, tetapi mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan ibu susu untuk anak-anaknya. Karena proses menyusui itu beda dengan memberikan air susu. Nah, ini yang sangat harus kita perhatikan. Coba perhatikan abah dan ummahat, jika kita memiliki beberapa anak, yang satu menyusunya secara sempurna, yang satu lagi susunya susu kotak, atau yang satu lagi susunya adalah susu sapi, maka hasilnya pun akan berbeda. Karena dalam proses menyusui itu kesabaran bagaimana menyusui anaknya itu mendengarkan detak jantung ibunya, kehangatan ibunya, kasih sayang ibunya, doa-doa dari ibunya, ini tidak bisa digantikan. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Jadi Allah setelah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah ingatkan jasa-jasa besar ibu terhadap diri kita. Lalu Allah lanjutkan dalam ayat ini, dan ini adalah syahid pembahasan kita, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Maka ketika seseorang itu telah mencapai kesempurnaannya, mencapai kematangannya, wa balagha 40 sanah, dan sampai di usia 40 tahun. Nah, ini akan kita bahas. Ya, seorang ayah kalau sudah mau usia 40 tahun, nih, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama banyak menyebutkan ini adalah doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini kan dari wajahnya masih pala 2 apa pala 3? Nah, pala 2. Lebih ya. Nah, lebihnya ini ya itu dah. Silahkan hitung sendiri ya. Nah, ini kata Allah, hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan qala. Jadi kalau orang udah 40 tahun ini harus memperbanyak baca doa ini. Ya. Apa doanya? Ini yang harus dihafalkan. Nah, ini adalah PR pertama. Nah, biasa nanti tolong panitia jaga di setiap pintu. Tidak boleh ada yang meninggalkan masjid ini kecuali sudah hafal doa ini. Nah, siap? Ini udah pernah anak kasih belum, Ustaz? Belum. Nah, ini harus, karena ini kecuali yang masih 20-an ya. Ya, walaupun tetap harus baca dari 20-an, tapi wajah-wajahnya sih sudah mendekati 40 kan? Maka kita harus sering-sering baca doa ini. Dan ini ada pola pengasuhan, pola pendidikan. Kalau kita menjalani pola ini, maka kita akan bisa menjalani pendidikan anak-anak kita dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ajarkan bagi kita? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini yang pertama. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa syukur. Ya. Atau karuniakanlah kepadaku agar aku selalu bersyukur. Terhadap apa? Terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. An'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini yang pertama. Jadi abah dan ummahat, agar kita bisa menjalani pendidikan ini dengan baik, maka yang harus kita fokuskan, yang pertama kali harus kita hadirkan dalam pendidikan ini adalah rasa syukur kita kepada Allah
terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dan terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Karena ternyata badan ummahat banyak orang tua yang mengalami, Ustadz, saya kerepotan dengan anak-anak saya. Anak-anak saya tidak dapat dinasehati, tidak nurut sama saya dan lain sebagainya. Ternyata ketika ditelusuri ada semacam ketidaksyukuran terhadap keberadaan anak di dalam kehidupan orang tersebut. Iya Ustaz, saya dulu sebenarnya nggak mau hamil dulu, atau sebenarnya ini anak bonus. Wah, anak bonus. Udah berapa tahun nggak dapat anak gitu kan, dan niatnya udah pengen berhenti karena merasa nggak sanggup lagi menafkahi. Padahal Allah bilang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Padahal Allah bilang nahnu narzuquhum, ya kami rezeki mereka dan juga kami yang memberikan rezeki kalian. Tapi yang namanya kita sebagai manusia, apalagi kita kurang belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, kita kurang belajar tentang petunjuk Nabi dalam menghadapi kehidupan ini, kita jarang belajar tentang tauhid, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar tentang agama ini, ya, kita jarang belajar tentang bagaimana memandang dunia dengan sudut pandang agama. Kalau kita belajar bagaimana memandang dunia dengan sudut pandang agama, maka kita akan paham bahwa yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para salaf mengatakan, sesungguhnya rezeki itu akan datang kepada kalian sebagaimana kematian akan datang kepada kalian. Jadi kalau kita ini kabur dari mati, kemanapun kita kabur, kematian akan datang kepada kita. Begitu pula rezeki. Kalau memang takdir kita hari ini akan menengguk segelas susu, bagaimanapun kita nggak suka susu, kita akan dipaksa untuk meminum susu tersebut. Maka itu ketika kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang agama. Maka abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali permasalahan yang ada di dalam keluarga muslimin. Itu terjadi diawali dari kurangnya rasa syukur terhadap kenikmatan yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Banyak seorang ayah yang tidak bersyukur diberikan anak-anak kepadanya. Seorang istri kurang bersyukur dengan suaminya. Seorang suami kurang bersyukur dengan istrinya. Maka ini adalah sumber masalah. Makanya kalau kita ingin betul-betul mengawali pendidikan ini dengan konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterapkan oleh nabinya dan juga para sahabat, maka kita harus memulai semuanya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dihafalin doanya agar setiap hari kita minta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan juga jangan minta bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita aja. Tapi kita juga harus minta untuk diberikan syukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Karena sekarang banyak sekali permasalahan tentang parenting yang bermula dari ketidaksyukuran terhadap kondisi orang tua sebelumnya. Makanya ada sekarang namanya inner child. Ya, luka masa kecil. Saya sekarang pukuli anak-anak saya karena saya dulu dipukuli oleh kedua orang tua saya. Banyak kayak gitu. Betul nggak? Ustadz, saya dulu tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Saya dibuang.
Saya disia-siakan oleh orang tua saya. Maka sekarang saya sulit untuk berbuat baik kepada kedua anak saya. Kepada anak-anak saya sulit, Ustaz. Karena saya sakit. Nah, gitu kan. Ini banyak terjadi. Dan kalau kita tidak tinjau dari sisi agama, yang ada hanyalah membenarkan dan memberikan ruang dari rasa dendam itu di dalam diri kita. Memang betul, kita sebagai manusia sakit ketika masa kecil kita dulu tidak diberikan pendidikan yang baik. Betul, sakit kita ketika kita dulu sering dipukuli. Betul, sakit diri kita ketika dulu kita tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan ada orang tua yang dahulunya tidak pernah diakui oleh orang tuanya, merasa tidak dihargai, ya. Sekolahnya mau di sini nggak pernah dikasih, mau jurusan ini harus ngikut orang tua, sehingga menjalani kehidupannya dalam keadaan terpaksa, sehingga sekarang ingin menerapkan itu di dalam pendidikan terhadap anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Membenarkan dendam tersebut dan meneruskan rantai syaitan. Ya. Karena keburukan rantai syaitan harus diputus. Dan ini kita harus pahami bahwa orang tua kita dahulu mungkin tidak memiliki pendidikan yang baik seperti kita. Dengan keterbatasan informasi, dengan keterbatasan berdaya. Makanya apa Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah inginkan bagi kita, apa yang Nabi ajarkan bagi kita terhadap kedua orang tua kita. Lihat, apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya. Gitu kan? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosanya ketika mereka mungkin salah dalam mendidikku. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ketika mereka mungkin tidak memberikan hak-hakku kepadaku waktu aku kecil, ya Allah. Tetapi ampunilah mereka, ya Allah. Sehingga aku bisa bersyukur terhadap nikmat. Alhamdulillah aku masih diberikan olehmu, ya Allah, kedua orang tua yang bagaimanapun keadaan mereka masih tetap menyayangiku, ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini sikap seorang muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau dikerasi oleh siapa? Al-Khattab. Umar dari kecil ya disuruh untuk menggembala unta. Sehingga orang yang sering menggembala unta itu keras, ditambah bapaknya keras. Ya. Umar itu sering dipukuli oleh bapaknya kalau nggak benar kerjanya. Diperlakukan sebagai budak padahal anak bapaknya sendiri. Tapi itulah yang membentuk Umar menjadi seorang khalifah yang jujur. Itulah membentuk Umar sebagai seorang khalifah yang kuat dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Itulah yang membentuk Umar, bahkan dikatakan syaitan aja takut kalau ketemu Umar. Nah, bayangkan kalau syaitan ketemu kita gimana, Pak? Nah ini gitu kan. Nah ini. Jadi kalau dulu Umar lewat satu jalan, syaitan minggir. Malas ketemu Umar ya. Jadi orang-orang yang berdosa, orang musuh-musuh Islam gentar ya mendengar nama Umar bin Khattab. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita dahulu temukan, yang kita rasakan, yang kita terima dari orang tua kita, kalau kita terima dengan baik dan sikap dan kacamata dari Islam, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan. Ketika mungkin ada di antara kita yang merasa dibuang oleh orang tua, mungkin ketika kita memaafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, kita akan mengambil pelajaran bahwa kalau tidak seperti itu kita tidak akan semandiri saat ini. Ya, saya ingat dulu waktu kecil, rahimahullah itu, kalau saya nggak sholat waktu SD itu, saya kelas 1, kelas 2 itu disamperin pakai apa? Gesper, Pak. Nah, samperin bagi saya main di belakang rumah itu, kalau teman-teman udah ngabarin, Ruman, bapaknya keluar bawa gesper. Nah, saya lari tuh muter rumah langsung sholat. Bapak datang, saya sudah sholat. Kadang-kadang ya dulu mungkin kita nggak suka itu. Ya kalau kebanyakan minta, misalkan dikit-dikit minta jajan, ya
ditaruh dahulu ini kan dikerem ya, di gudang ya. Tapi kalau kita senyumi itu semuanya, kita syukuri bahwa itu adalah bagian dari kasih sayang orang tua kita kepada kita, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang besar bagi kita. Makanya Allah minta kepada kita untuk menghayati ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau mau pendidikan anak-anak kita baik, sukses, dimudahkan oleh Allah, maka kita harus menjadi orang tua yang bersyukur akan kehadiran mereka. Sering-sering kita katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan kepada hamba, anak-anak hamba ini ya Allah. Ya, coba setiap hari diucapkan. Syukur itu harus diucapkan, Pak. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah i'tiraf biha batinan, mengakui dalam hati secara batin. Lalu yang kedua, talaffuz biha zahiran. Jadi mengucapkan. Jadi kalau kita syukur terhadap nikmat anak-anak kita ini, ya, kita harus ungkapkan. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, Pak. Dan kita juga perlu ungkapkan kepada anak-anak kita. Abah bahagia dalam hidup Abah. Terima kasih anak. Walaupun dia nggak tahu ngapain terima kasih ke saya. Ya. Walaupun dia tahu. Tapi rumusnya kalau kata Nabi, ya, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kita ungkapkan juga. Sering-sering lisan kita mengungkapkan hal tersebut. Insyaallah. Halo? Ini serius apa ngantuk, Ustaz? Udah ini sarapan? Udah, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini serius ya, Abah dan Ummahat. Kalau kita mau sukses pendidikan anak-anak kita, harus dimulai dari syukur kita kepada Allah. Siap insyaallah? Siap? Insyaallah. Pak, kalau kita masih marah-marah, emang kamu ini anak nyusahin. Itu. Saya sering, Pak, mendengar keluhan-keluhan yang merasa, apalagi anak perempuan, ini anak perempuan kerjaannya cuma ngabisin duit orang tua. Subhanallah, ini kayak konsep pemahaman jahiliyah ini. Ya, nggak ada yang bisa diharapin, nanti udah capek-capek ngedidik, capek-capek nyekolahin, nanti diambil sama orang. Kan gitu ya, kalau anak perempuan kan gitu. Maka Abah dan Ummahat, mulai sekarang kita harus rubah itu semuanya. Bahwa mau anak laki-laki, mau anak perempuan, semuanya nikmat dari Allah. Karena bisa jadi kita diberikan rizki oleh Allah, diberikan pekerjaan karena hadirnya anak-anak kita. Karena rizki itu turun, ya, bukan hanya untuk kita. Ada rizki anak-anak kita yang lewat kita. Betul? Maka siapapun mereka, laki-laki, perempuan, ya bagaimanapun keadaan mereka, kita harus syukuri kehadiran mereka. Ini yang pertama. Lalu pola yang kedua, Abah dan Ummahat, yang menjadi sebuah pola yang akan menjadikan pendidikan anak-anak kita ini ditolong oleh Allah, masih di dalam doa ini, ya setelah tadi apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lalu pola yang kedua adalah wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, agar aku bisa beramal sesuatu yang mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Apa maksudnya, Abah dan Ummahat? Maksudnya kalau ingin pendidikan ini ditolong oleh Allah, kita harus beramal, memperbanyak amal yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang ayah, seorang ibu
Abah dan ummahat semuanya, kita harus berjuang. Kita harus sungguh-sungguh untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah ridha kepada kita dan juga memberikan penjagaannya kepada anak-anak kita. Makanya para ulama salaf mengatakan, lazidanna fi salati min ajlik. Ya, para salaf ya, mereka mengatakan kepada anak-anaknya, sungguh aku akan menambah salatku untuk kebaikanmu wahai anakku. Bukan berarti salat karena anak, bukan. Maksudnya apa? Saya akan mohon kepada Allah. Saya akan banyak-banyak sujud kepada Allah agar engkau memberikan kebaikan, agar Allah memberikan kebaikan untukmu wahai anak. Ya. Jadi abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dan betul-betul ingin agar anak-anak kita menjadi orang yang jauh lebih baik dari kita, anak-anak kita jauh lebih sukses daripada kita, kita ingin agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, ya, di akhirat untuk orang tuanya, ya. Kalau anak yang saleh, manfaatnya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka apa? Maka mendekatlah kepada Allah dengan amal saleh. Makanya dalam doa ini yang Allah suruh kita minta itu apa? Wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Ini abad ummahat. Pertama syukur, lalu ditambah amal soleh orang tuanya. Bagaimana nih Ustaz? Saya masih untuk menghafal Quran masih berat. Baik. Untuk sholat malam mungkin juga masih berat karena pekerjaan sangat padat di siang hari dan lain sebagainya, harus dimulai. Maka berkali-kali kepada orang tua yang mungkin masih dari awal memulainya, maka mulailah dari istighfar, kembali kepada Allah. Ya, amal soleh paling mudah yaitu mohon ampun kepada Allah. Jadi abad dan ummahat, mulailah dari istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa-doa yang akan mendatangkan ampunan-ampunan kepada Allah. Ya. Bagus kalau bisa menghafal Sayyidul Istighfar. Ini udah pernah disuruh hafalin ya kalau Sayyidul Istighfar ya? Sudah pernah ya? Kita baca bareng-bareng ya biar ingat lagi. Ya harusnya kalau dibaca setiap hari selalu ingat. Bagaimana doanya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku ya Allah, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjian denganmu ya Allah, wa wa'dika mastata'tu, ya Allah, aku penuhi perjanjian denganmu sebisaku. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan, ya, apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku kembali kepadamu dengan nikmat-Mu kepadaku. Jadi bertaubat kepada Allah dengan Allah kepada kita. Wa abu bidzambi, akan tetapi ya, ini kurang ajarnya kita abad dan mas sekalian. Udah kita menghadap Allah dalam keadaan nikmat Allah kepada kita, wa abu bidzambi, ya Allah aku juga kembali kepadamu dengan dosa-dosa. Ya, kan kita punya pegawai misalkan, udah kita kasih gaji, fasilitas dan sebagainya, datang pada kita bukan membawa hasil kerja, bukan membawa prestasi-prestasi, malah datang kepada kita dengan membawa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan.
Kira-kira bagaimana marahnya kita benar-benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti kita manusia. Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Ketika kita datang dengan membawa nikmat Allah dan kita datang dengan membawa dosa-dosa kita, lalu kita mengatakan faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka Abad Mahad dalam hadis qudsi dikatakan, apabila seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa, lalu dia mengatakan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka Allah katakan kepadanya, aku ampuni dia dan aku tidak peduli. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Sekali itu. Lalu seorang hamba datang setelah itu dua kali, Allah katakan hal yang sama. Lalu setelah itu datang lagi Allah dengan membawa dosanya, lalu mengatakan lagi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, aku ampuni dia dan aku tidak peduli lagi setelah ini. Artinya apa? Apapun yang dikerjakan dari dosa-dosa setelah ini oleh seorang hamba, Allah akan terus mengampuni hamba tersebut. Ini ada pemahaman yang harus kita pahami. Bukan berarti seorang hamba yang sudah 3 kali dia bertobat, maksiat lagi, bertobat, maksiat bertobat lagi, sampai 3 kali lalu Allah katakan aku tidak peduli setelah ini, apa yang dia lakukan? Maksudnya disitulah Allah tahu bahwa hamba ini adalah hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah. Sehingga ketika seorang hamba itu berbuat dosa, dia akan langsung kembali kepada Allah. Dia berdosa lagi, dia kembali kepada Allah, berdosa lagi kembali kepada Allah. Disitulah Allah tahu bahwa hamba ini minat tawabin wa minal mutatahhirin. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah ini bukan cinta mereka yang suci. Allah enggak katakan kalau Allah itu innallaha yuhibbut tahirin. Allah bukan mencintai hamba Allah yang enggak pernah berbuat dosa. Tetapi yang Allah cintai adalah mereka at-tawabin. Maka Nabi sampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, bahwa setiap anak Adam itu berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah. Maka bermahal kalau kita bingung mulai dari mana amal soleh ini. Ya, terkadang yang namanya syaitan itu memberikan keputusasaan ke dalam diri kita. Jangan sampai syaitan itu membisikkan ke dalam telinga kita, nah kan? Kamu sebagai orang tua harusnya beramal soleh, tetapi kamu tidak bisa beramal soleh, maka kamu bukan jadi orang tua baik. Syaitan itu memberikan was-was, ya, bisikan-bisikan yang menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah. Hilangkan keputusan itu dengan kita terus mulai taubat kita kepada Allah. Ya, abadan. Maka pola kedua dalam pendidikan agar pendidikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita terus bertaubat kepada Allah. Ya, ayah misalkan ya terlewat sholat jamaah dilihat sama ayahnya, coba bertobat sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba terlewat sholat jamaah, padahal hamba harusnya memberikan contoh yang baik untuk anak hamba. Ya, seorang ayah misalkan yang belum bisa meninggalkan rokok, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Hamba belum bisa ninggalin rokok. Habis itu ngerokok lagi. Ya, coba dikurangin. Yang tadinya 1 bungkus jadi setengah bungkus, gitu kan? Bulan depan jadi 1/4, gitu kan? Nah, ini yang mantan ahli hisab ya. Memang harus begitu kan? Harus bertahap ya. Memang seperti itu.
Ya, artinya tapi kita mulai dengan sebuah kesadaran terhadap kesalahan. Ya. Karena kalau kita bisa bebas dari rokok ini luar biasa. Ya. Maslahat yang akan diberikan oleh seorang ayah yang tadinya merokok lalu jadi tidak merokok, dari sisi finansial aja udah kelihatan, betul ya? Atau seorang ayah yang masih main game, mana nggak sih main game? Karena sekarang game itu bukan hanya untuk anak-anak ternyata. Ya, banyak orang tua yang masih main game. Saya ada beberapa yang konsultasi dengan kami, ya keluarganya bermasalah karena ayahnya sibuk main PlayStation, sibuk main game online, kerjanya ikut turnamen. Ini permasalahan orang tua muda sekarang. Tapi insya Allah ini kan orang tua sudah tidak lagi muda, sepertinya tidak kena masalah itu. Betul ya? Bahkan megang HP mungkin bingung ya. Tapi kalau orang tua zaman sekarang, yang orang tua muda itu ada masalah seperti itu. Ya. Karena tantangan teknologinya berbeda. Jadi abad mahat artinya pola kedua Pak, kita mulai dengan amal soleh. Baru yang ketiga, pola ketiga yang Allah sampaikan dalam ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Bayangkan, dimulai dengan apa? Rasa syukur. Lalu ditambah dengan apa? Amal soleh. Lalu yang ketiga apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Minta kepada Allah untuk Allah memperbaiki keturunan. Ingat sebuah rumus, innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah dan sebuah kaum kecuali mereka yang bergerak sendiri. Artinya pola ini kita fokus terhadap islahul dzurriyyah. Disinilah proses ketiga. Kita fokus terhadap kebaikan keturunan kita. Dari semua aspek. Dari aspek kesehatan, berikan makanan-makanan yang terbaik. Yang terbaik tidak mesti yang termahal. Berikan. Jangan setiap hari mie terus. Ada iklan kan? Senin sampai Jumat. Dibuka, ada iklan, masih ingat nggak? Dibuka kitchen setnya, lemari di atas, set, mie semuanya. Beda-beda memang. Senin ayam bawang, Selasa kari ayam, ya, Rabu soto, Kamis nggak makan mie tapi seblak. Mohon maaf yang jualan seblak. Jumat, ya itu jadinya terkadang kita sebagai orang tua pengen yang simple, mudah, ya. Padahal mendingan rebus telur gitu kan, atau goreng ya, pakai minyak yang bersih lah, ya. Murah juga kan? Jadi berikan perbaikan generasi itu dari semua aspek. Yang pertama dari sisi apa? Fisik. Lalu dari sisi kejiwaan, ya, dari sisi hati. Apa yang harus kita perbaiki? Yaitu kita jaga mereka dari seluruh hal yang bisa mencederai fitrah mereka. Ya. Jadi memang semuanya ini kita jaga dengan fitrah. Fitrahnya makanan apa sih? Udah pernah Anda sampaikan ya. Fitrahnya makanan itu apa? Halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi makanan yang fitrah itu dia pasti halal dan pasti thayyib. Kalau sudah enggak fitrah itu pasti sudah enggak thayyib. Ya.
Bahkan ada banyak sekarang buah-buahan pun ya banyak yang udah nggak fitrah lagi. Buah-buahan yang dengan rekayasa pangan. Ini juga harus dikurangi juga. Seperti buah-buahan yang tidak ada bijinya. Nah, itu dikurang-kurangin. Fitrahnya buah itu ada bijinya. Semangka, milihnya semangka yang nggak ada bijinya. Itu direkayasa sehingga coba baca jurnal terkait itu. Intinya kita ambil yang fitrah-fitrah saja. Orang bilang sekarang real food, gitu kan? Makanan beneran. Lawannya apa? Junk food. Makanan yang sampah. Ternyata banyak makanan-makanan yang bisa menjadi sampah bagi tubuh kita. Tapi yang bikin repot, yang enak itu yang makanan yang sampah. Betul nggak? Nah ini. Nah kita juga suka. Nah ini kita harus mulai ini. Kalau kita komitmen dengan pola ketiga islahul dzurriyyah, kita harus mulai, kita perbaiki pola makan keluarga kita. Yang namanya kesehatan gitu kan pola juga, pola makan, pola istirahat, ya, sama pola apa lagi? Pola pikir, ya, apa lagi? Pola kesehatan, pola olahraga gitu ya, pola gerak. Ini diatur itu. Banyaknya orang sakit kan gitu, makannya nggak terpola baik, ya kan? Istirahatnya polanya nggak bagus, pikirannya mikir macam-macam, udah gitu nggak ada geraknya, gitu ya. Akhirnya jadilah sakit. Maka ini Abadul Mahat, kita sebagai keluarga Muslim harus memiliki pola yang baik terhadap 4 pola tersebut. Harus ini. Karena seorang keluarga Muslim harus memberikan manfaat yang panjang untuk bumi Allah ini. Ini kalau kaum muslimin matinya cepat gimana? Hah? Orang soleh meninggalnya cepat gimana? Sampai gimana? Ya, khairukum, ya, apa Nabi katakan? Khairukum man tala umruhu wa hasun amal. Ya, kalau Rasul Nabi katakan sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan baik amalnya. Gitu ya. Sekarang banyak Abadan Umat semuanya kecil-kecil udah diabetes. Anak-anak dikasih makan terus gigi pada rusak, nanti juga sistem metabolisme tubuh juga rusak. Dan ini urusan orang tua. Ya, jadi urusan mendidik anak itu hanya urusan mengajar, tapi bagaimana kita jadi anak kita sebagai anak kuat. Mereka nanti mengemban amanah untuk mereka akan meneruskan perjuangan ini. Tangan mereka ke depan itu makin berat. Kalau mereka yang sakit-sakitan gimana? Setuju nggak ini? Jadi emosi gini. Ya. Ya, setuju ya, Abang Umatnya. Anak-anak kita harus sehat, dan sehat nggak mesti mahal, betul nggak? Puasa, betul nggak? Puasa modalnya berapa? Sahur, ya kan? Kurma, ya, Masya Allah. Kayak saya setiap hari dibikinin jamu sama istri saya, dipaksa saya minum, nggak suka saya minum lagi, biarin, nggak apa-apa. Karena itu untuk kebutuhan. Kita seorang muslim harus memiliki manfaat yang besar. Dan kita harus sehat untuk menebar manfaat itu. Keluarga kita harus sehat. Anak-anak kita harus sehat. Ya sunatullah sakit betul, tapi jangan sakit-sakitan itu loh maksudnya. Setuju? Ya tentunya bagi yang Allah uji dengan kesehatan, ya itu sebuah nikmat dan juga ujian yang mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita. Tapi bagi yang masih sehat, ayo kita harus betul-betul jaga. Ya, itu pola perbaikan itu dari sisi apa? Kesehatan. Lalu yang kedua tadi apa? Dari sisi hati. Hati ini harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Jaga fitrah anak-anak kita. Ini apalagi usia kutab ya. Jaga fitrah anak-anak kita
Jangan sampai mereka rusak fitrahnya. Apa aja yang bisa merusak fitrah? 4 juga. Apa aja? Yang pertama, apa yang mereka saksikan dengan mata mereka. Ya, apa yang mereka saksikan dengan mata mereka. Hati-hati. Kalau mereka sering melihat maksiat di depan mata mereka, melihat kemungkaran, ya, mereka melihat aurat yang terumbar, hati-hati, ya. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam mata, disaksikan oleh mata, akan berdampak ke dalam hati. Jadi ini pintu masuk yang merusak hati, ya. Karena hati ini berkaitan dengan fitrah. Ya, hati ini Allah berikan modal yang besar, yaitu apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Bayangkan kalau ditanya anaknya rusak, maka siapa yang tanggung jawab? Kita yang tanggung jawab. Karena Nabi sudah jelas-jelas mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, dalam nasihat beliau, ya, beliau mengatakan, idza ra'aitahum al-fasada fil aulad, ya, kalau kalian melihat kerusakan di dalam diri seorang anak, di dalam diri anak-anak, ya, ra'aita ammatahum min qibalil aba. Nah, ini diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Qayyim. Tadi kan kedua orang tuanya kan fa'abawahu. Tapi Imam Ibnu Qayyim memperjelas lagi. Kalau engkau lakukan dalam diri, maka pasti engkau akan melihat, ya, sebagian besar sebabnya adalah seorang ayah. Jadi kalau ada anak rusak, ayah yang pertama kali bertanggung jawab terhadap kerusakan anak-anak. Kayaknya kita ini berat nih. Makanya ummahat jangan memperberat lagi beban kita dengan nambah belanja, ya, nambah belanja kalau ada, insya Allah kita tambah, betul lah Pak? Insya Allah. Kalau ada. Tapi ini beban ayah itu sudah berat. Maka ummahat ini harus menjadi penyokong untuk para aba, untuk agar dia bisa memban amanah besar ini. Ya, karena seorang ayah ini ibarat pemimpin, seorang ibu ibarat wazir, menteri di rumah. Menteri gimana? Pemimpin, betul nggak? Kalau pemimpinnya nggak bisa ngatur, menterinya juga nggak ngatur, kan gitu ya. Kalau seorang ayah membiarkan tontonan yang tidak baik ada di rumah, maka di situ hati-hati kerusakan awal yang terjadi. Maka kalau kita lagi ngedengar anak-anak kita nonton sesuatu dan itu kita tahu nggak baik, kita diem aja. Kita harus berbisik dalam hati kita, ini nih Allah akan tanya apa yang mereka lihat. Kalau itu akan mencederai fitrah mereka, kita akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi abang dan mahat, hati-hati. Yang mereka lihat itu akan menjadi sebab kerusakan fitrah. Yang kedua apa? Mereka yang mereka dengar. Bahkan seharusnya yang dengar ini ditaruh di pertama, ya. Allah selalu sebutkan, ya, as-sama', ya, itu pertama kali. Karena pendengaran ini yang pertama kali. Bahkan anak-anak itu di dalam rahim ibunya ketika mereka dalam keadaan janin, ya, dalam berbentuk mereka ketika sudah fase tertentu mereka sudah bisa mendengar dan merasakan suara dari ibunya.
Ya, bahkan ketika lahir anak-anak itu nggak bisa langsung melihat kan, tapi mereka sudah bisa mendengar sejak di dalam rahim ibunya. Maka abadul ummahat, hati-hati dengan apa yang mereka dengar. Hati-hati, benar nih, hati-hati. Jangan biasakan musik kepada mereka. Musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam diri anak, sebagaimana air yang menumbuhkan rumput. Ini kata salah seorang salaf. Dikatakan musik itu kalau masuk ke dalam hati, kemunafikan itu akan tumbuh otomatis. Nah, sifat-sifat munafik itu apa diantaranya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau disuruh untuk sholat, maka dia akan malas. Makanya badan wahat musuh-musuh Islam itu menyerang generasi ini dengan musik-musik. Musik-musik yang galau, ya. Coba musik-musik ada nggak yang musik-musik ya namanya sepositif-positifnya musik, tetap aja itu akan menggiring kepada hal yang tidak baik. Makanya ganti musik itu dengan Al-Quran. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak kita rusak mentalnya, kalau anak-anak kita lemah mentalnya, kalau mereka sering mendengarkan musik. Makanya coba generasi-generasi yang sering dengar musik, ya apalah ya, kadang-kadang kata-katanya kan gitu, ya kata-katanya sangat merusak musik-musik itu. Apalagi tentang cinta-cintaan, ya mungkin kita dulu waktu masih muda, ya masih muda, ya, waktu masih kecil ya, bahkan ya kita ngedengerin musik itu menjadi sebuah hal yang sangat lumrah, betul nggak? Saya waktu kecil sering ngedengerin tuh, ya namanya di mana-mana di sekolah ya kan, itu menjadi hal yang lumrah tuh. Sini kan berapa tahun kita ngedengerin musik itu, dan itu menjadi sebuah nilai-nilai yang masuk ke dalam diri kita dan merubah fitrah-fitrah kita. Maka mahat komitmen perubahan anak-anak kita, jangan kita izinkan ada musik di dalam rumah kita. Setuju nggak ini? Bakar TV-nya. Yang salah TV apa? Bapaknya. Nggak usah dibakar, mohon maaf nih. Suara atas, mohon maaf ya. Nggak perlu dibakar TV-nya, dijual aja. Nanti duitnya buat beli Al-Quran. Kenapa badan mahat? Karena kalau kita biarkan musik itu masuk terus di dalam keseharian anak-anak kita, ini akan merusak mereka. Ini kata ulama kok, jelas nih. Nggak usah ragu lagi. Nggak usah ada musik positif, nggak usah. Musik positif hanya akan menjadi peluang masuknya musik-musik yang memusnahkan, musik-musik yang akan membuat menyeret mereka ke dalam keburukan. Yang nggak percaya silakan coba. Tantangannya 3 bulan tanpa musik, dengarkan Al-Quran, perhatikan perbedaannya. Perhatikan perbedaannya. Nggak usah percaya saya dulu, buktikan dulu. Buktikan 3 bulan, tidak ada hari, ya, tidak ada hari yang di dalamnya didengarkan musik sama sekali, no musik sama sekali. Buktikan 3 bulan, ya. Mutaba'ah silakan masing-masing. Di mobil nggak ada musik, di rumah nggak ada musik, ya hindari musik. Kalau makan ada musik yang lain tempatnya. Anak saya kalau ada musik suruh tutup hidung, tutup apa? Telinga. Nah, kok tutup hidung ya? Tutup telinga. Saya suruh lari, cepat lari, ada musik. Saya marahin kalau kedapatan ada sengaja gitu main HP lalu ini. Nggak boleh, jangan. Karena musik akan merusak. Ini harus kita yakini dulu, Bapak.
Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi buktikan. Buktikan 3 bulan, nanti rasakan bedanya. Ganti dengan dari ketenangan di dalam rumah akan berbeda. Keberkahan di dalam rumah akan berbeda. Rasakan. Ya. Karena ini yang akan mempengaruhi fitrah seorang anak. Lalu yang ketiga, selain telinga dan mata, apa yang bisa mempengaruhi fitrah seorang anak adalah makanan. Apa yang masuk ke dalam mulutnya. Berikan mereka sesuatu yang halal. Tadi sudah dibahas pertama ya, sesuatu yang thayyib. Abang Mahad, makanan yang tidak baik itu akan menyebabkan seseorang itu mudah diganggu oleh syaitan. Iya. Ya, maka diantaranya sunnah itu adalah puasa kan? Karena puasa itu mempersempit aliran syaitan masuk ke dalam darah. Karena syaitan kata Nabi, ya, dia akan masuk ke dalam diri manusia majrad dam, ya, bersama dengan aliran darah. Ya. Dan di antara hikmah kenapa ada makanan-makanan yang diharamkan seperti daging-daging yang haram itu ya. Karena ketika diteliti oleh para ilmuwan, silahkan dibaca jurnal-jurnalnya. Saya pernah baca tentang himar al-ahliyah, ya, atau keledai yang dipelihara oleh penduduk itu haram. Karena ada salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa keledai itu kalau meringkik itu tandanya ada syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Dan ternyata ketika diteliti, saya baca di salah satu jurnal diteliti, ada yang meneliti tentang daging keledai, ya. Ternyata daging keledai ini memiliki sifat panas, ya, sama seperti kayak anjing. Jadi ketika itu dimakan oleh manusia, struktur daging itu yang panas itu akan mengalir ke dalam diri manusia, memiliki sifat tidak mengganggu stabilitas emosi. Disitulah syaitan itu bisa masuk. Ya, maka makanan itu akan mempengaruhi bagaimana watak seseorang, gitu ya. Makanya Nabi memilih-milih makanan, ya, tidak berlebihan dalam makanan, ya, lalu tidak makan makanan yang haram, karena itu akan mempengaruhi kita dan juga keturunan-keturunan kita. Ya, maka abad dan umat yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimakan oleh anak-anak kita ini akan mempengaruhi bagaimana, ya, fitrah mereka. Maka seorang ayah, sekali lagi pastikan setiap yang masuk ke dalam rumah kita adalah makanan yang aman dikonsumsi oleh anak-anak kita. Seorang ibu juga harus memastikan setiap masakan yang dimasak ini bisa memberikan nutrisi yang baik, bisa memberikan kenyamanan, kesehatan bagi anak-anaknya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara kehalalan. Siap insyaallah? Karena kalau enggak seperti ini rusak gitu, Pak. Rusak. Makanya Nabi katakan, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Ya kan? Lalu setelahnya apa? Allah katakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena orang abad umahat yang enggak jaga makan akan mudah untuk ikut langkah-langkah syaitan. Ya, coba orang yang minumnya alkohol, ya, alkohol 100% diminum, apa yang terjadi, Pak? Ya, nggak tahu, Anda juga belum tahu, ya. Tapi orang yang minum minuman keras, ya kan, makanya disebut oleh Nabi ummul khaba'ith, sebagai intinya dari segala dosa. Karena kalau orang yang sudah mabuk, udah nggak inget lagi sama siapa dirinya, apapun dilakukan itu, ngebunuh orang, berzina dan lain sebagainya. Ya, makanya abadul mahad, ya, saya beberapa kali juga berinteraksi dengan
saya nggak aktif meruqyah gitu ya, nggak aktif meruqyah pengobatan ruqyah, tapi sering interaksi. Jadi kalau dalam ruqyah itu pengobatan itu juga harus diantaranya perhatikan makanan. Perhatikan makanan. Karena ada makanan-makanan yang tadi ya, yang ketika berlebihan, ya, lalu makanan-makanannya terlalu banyak penyedap, ya, itu bisa mempengaruhi proses ruqyah untuk susah sembuhnya. Ya. Begitu pula anak-anak yang memiliki misalkan kebutuhan khusus, ya. Maka apa yang biasanya dianjurkan oleh dokter? Maka nggak boleh banyak gula, betul ya? Nggak boleh banyak makan coklat, nggak boleh yang micin-micin, betul ya? Kayak gitu. Karena memang makanan itu sangat berpengaruh, baik secara fisik maupun secara ruhiyah. Bisa mempengaruhi ruhiyah, mempengaruhi hati. Gitu ya. Abadun mahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mempengaruhi jiwa? Ya, apa yang mempengaruhi hati? Yang pertama apa? Yang masuk ke telinga, lalu yang dilihat oleh mata, dan yang masuk ke dalam mulut, ya, ke dalam perut lewat mulut kita. Lalu yang keempat yang mempengaruhi fitrah anak-anak kita adalah dengan siapa mereka duduk, karena dengan siapa mereka duduk akan mempengaruhi ruh dan hati mereka. Ya, kalau mereka sering duduk dengan ahli takwa, diajak ke majelis-majelis ilmu, maka yang akan didengar oleh mereka adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang akan dilihat adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sujud, yang ruku. Tapi kalau seringnya dibawa ke mall, ke tempat karaoke, kemana lagi? Ke kafe-kafe, yang akan dilihat apa? Betul nggak? Yang akan didengar musik, yang akan dilihat aurat, ya, yang akan dilihat hal-hal yang tidak baik. Maka dengan siapa mereka duduk akan mempengaruhi hati mereka. Maka di antara bentuk, ya, hal yang harus dibiasakan oleh kita dan juga anak-anak kita adalah mujalasatus shalihin. Kita harus duduk membersamai orang-orang yang soleh. Dan mereka ada di mana? Di mana mereka? Ada di masjid. Lalu di mana lagi? Di kajian-kajian ilmu. Di mana lagi? Aksi ustaz tadi, silaturahim dengan orang-orang yang soleh, ajak ke kajian-kajian ilmu, ajak sholat di masjid, maka itu akan menjadikan ruh mereka tumbuh dengan baik. Ya, maka inilah Abadun Ummahat, cara kita untuk menjaga fitrah mereka. Ini adalah cara kita untuk islahul dzurriyyah. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, inilah diantaranya kita menyekolahkan anak-anak kita ke kutab, betul kan? Ini kan kita pengen islahul dzurriyyah, betul ya? Kita ikut kajian orang tuanya agar kita bisa islahul dzurriyyah, membentuk rumah kita sebagai sebuah bagian terkecil untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, seharusnya keluarga muslimin memiliki visi satu rumah, dua guru. Siapa gurunya? Ayah dan ibunya. Bagaimana kita seorang ayah dan seorang ibu ingin menjadikan rumah kita sebagai sebaik-baik tempat pendidikan untuk anak-anak kita. Sebagai tempat yang paling nyaman, yang paling aman untuk tumbuh dan kembang mereka. Maka Abadun Ummahat, kita harus kerja keras. Kita harus betul-betul serius. Assalamualaikum. Yang masih syura, ya ummahat yang masih syura, karena yang sering bertugas di rumah ummahat ini, ya, nanti syuranya dilanjutkan setelah zuhur, ya, ada waktu sedikit istirahat. Ini tolong, setuju ini ummahat? Setuju? Setuju apa ini?
kita jadikan rumah kita sebagai sebaik-baik tempat mereka untuk tumbuh. Kita harus berlelah-lelah, kita harus berjuang. Karena Allah katakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kita merasa capek, lelah, sampai sakit-sakitan kita mendidik anak-anak kita, apa kata Allah? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka juga bersusah payah, bercapek-capek, berlelah-lelah, sakit-sakitan untuk membuat generasi ini rusak. Abah dan Umar tahu nggak? Itu berapa juta dolar mereka akan untuk membuat film-film yang merusak anak-anak. Mereka buat musik-musik yang merusak anak-anak. Mereka buat game-game yang merusak anak-anak. Mereka buat konsep-konsep batil. Mereka katakan kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan menjadi kebenaran yang diyakini. Bayangkan sekarang LGBT sedang digencar-gencarkan. Saya ceritakan berkali-kali, pernah ada survei yang dilakukan oleh wali santri kami langsung ke pelaku LGBT, dikatakan mereka punya target yang terstruktur. Mereka bilang kalau bisa setiap bulan itu ada 3-5 orang yang login yang masuk ke dalam grup mereka. Bayangin, menjadi bagian dari LGBT. Gimana caranya? Mereka bilang caranya dengan dengan mencari korban, menularkan kepada generasi ini. Jahat, Pak. Sekarang kalau kita leha-leha, kita merasa aman, kita nggak sadar kalau anak-anak kita sedang menjadi sebuah target yang empuk bagi mereka. Kita nggak jaga rumah kita nggak jaga generasi kita rela anak-anak kita untuk dihancurkan. Abah dan Ummahat mau anak-anak kita menjadi bagian dari mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai, Abah dan Ummahat. Maka kita harus kerja keras juga. Kita harus jaga. Nah, di antara prinsip kami, kita gembor-gemborkan juga kepada wali santri, jaga generasi mulai dari rumah sendiri. Kita ini harus jaga generasi kita mulai dari rumah kita. Siap, Abah dan Ummahat? Insya Allah. Ya. Paling banyak berapa anaknya di sini? Ada yang 10? 9? 8, 7, 6, 5, 4. 4. Berarti ada yang anaknya 5. Udah anaknya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah ya, tazawwajul wadudul walud. Ya, tazawwajul wadudul walud. Nikahilah wanita yang memiliki kesuburan dan juga rasa cinta yang besar. Apa kata Nabi? Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka kalau kita punya anak 10, 20, gimana caranya? Pikirkan sendiri ya. Tapi harus lurus niat yang benar ya. Kalau kita punya anak yang banyak, maka kita akan menyumbang keberkahan dan juga menyumbang rasa bangga Nabi SAW pada hari kiamat. Ya, coba, tapi yang soleh gitu. Jangan anak banyak gak keurus, ya. Maka kita harus jaga. Kalau punya anak 4, bagaimana 4 anak kita ini menjadi anak-anak yang terbaik. Setuju? Yang anaknya 3, Masya Allah. Ini berarti orang tua muda semua nih ya. Yang anaknya 2, Masya Allah. Yang gak punya anaknya ada yang hadir sini? Yang anaknya 1, Masya Allah. Masya Allah, anaknya ini 1 ini anaknya. Masya Allah. Jadi Abah dan Ummahat, 2 orang tua jaga 1 anak harusnya bisa. 2 orang tua jaga 2 anak harusnya bisa. 2 orang tua, ayah ibu maksudnya, jaga 3 anak bisa harusnya. Jaga sepasang suami istri jaga 4 anak bisa harusnya. Bisa. Artinya menjaga anak-anak kita di rumah kita ini bukan hal yang betul-betul sulit.
kecuali kita betul-betul tidak peduli kepada mereka. Ya, kenapa sekarang pergaulan bebas begitu menggerogoti tubuh umat Islam ini? Karena apa? Karena pertahanan rumahnya itu jebol. Akhirnya tidak ada proses islahud dzurriyyah di dalam rumah kaum muslimin sendiri. Anak perempuannya dibawa laki-laki biasa aja. Ya, anak laki-lakinya nongkrong nggak pulang biasa. Kan pertahanannya berarti jebol ini. Ada fungsi keluarga yang hilang. Ya, situlah Abadul Ummahat kita perlu mulai mengembalikan hal tersebut. Kalau masing-masing keluarga muslimin menjaga rumahnya sendiri, maka insya Allah akan tercipta generasi yang baik. Ya, makanya lihat doa ini luar biasa nih. Allah minta kita untuk mulai dari syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, itu pola keberapa? Pola ketiga dalam mendidik generasi, dalam konsep parenting. Yang pertama apa? Hadirkan rasa syukur. Yang kedua apa? Ya, kita mulai dengan amal soleh. Sekurang-kurangnya apa tadi? Istighfar, taubat, kembali kepada Allah. Istighfar aja nggak cukup, Abadul Ummahat. Istighfar, karena kadang-kadang kita istighfar tapi istighfarin anak kita. Astagfirullah bang, ya. Astagfirullah deh, istighfarnya ke anak terus. Tapi nggak pernah kita tulus istighfar kepada diri kita. Astagfirullah, ya Allah, mungkin yang terjadi ini adalah sebab dosa-dosa saya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi. Gitu ya. Jadi terus setiap hari orang tua tidak boleh kosong dari Lalu pola yang ketiga apa? Ya, kita perbaiki anak-anak keturunan kita. Islahud dzurriyyah wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kalau udah bersyukur, lalu udah kita mulai dengan amal soleh, lalu kita sudah pontang-panting kerja keras untuk mendidik anak-anak untuk apa? Memperbaiki keturunan. Apa yang keempat? Inni tubtu ilaihi. Terus jaga dengan tobat. Ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Mungkin syukurku ya Allah masih kurang ya Allah. Aku mohon ampun kamu Allah kurang syukur. Ya Allah, aku mohon kepadamu terangnya amal soleh hamba yang ridha ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ampun kembali kepadamu atas kurang hamba memperbaiki keturunan hamba. Jadi dijaga lagi tobat kembali kepada Allah. Itu dari aku kepadamu. Mohon ampun kepadamu ya Allah. Seorang ayah, seorang ibu harus akan terus kembali. Boleh sehari ada nggak boleh. Kita ini Pak, anak kita lupa sholat, kita yang kena. Anak kita nonton tontonan yang nggak baik, kita yang kena. Anak kita makan nggak baik, kita yang kena, Pak. Apalagi anak kita rusak, kita yang kena. Lalu kok bisa orang tua yang begitu banyak tuntutan di hadapan Allah, orang tua yang begitu banyak bebannya, nggak kembali kepada Allah, agar kita tidak banyak urusan kita Pak nanti. Abah dan Mas semuanya, sebagai orang tua kita harus sering-sering bertaubat kembali kepada Allah. Maka ini pola, jadi jaga terus. Karena bisa jadi syukur kita kurang, bisa jadi amal soleh kita kurang, dan pasti ini bisa jadi usaha kita untuk memperbaiki keturunan kita kurang. Ya, diminta sama Ustadz Dodi sama tim Kutab untuk hadir kajian, nggak hadir. Ya, lalu diminta untuk menemani anak belajar, udah disediakan BBO-nya, belajar bersama orang tua, nggak diisi-isi sampai lupa, hilang.
Ya, ada yang BBO-nya nggak dikumpulkan? Ada. Mau dibacakan sekarang? Nggak, ya. Tidak ya. Cukup absen diri sendiri. Jangan-jangan sekarang ada yang bilang, apa itu BBO? Nah, jangan-jangan masih ada yang belum tahu apa itu BBO. Nah, ini. Diminta untuk menemani anaknya murajaah, ya. Karena program-program kutab ini sudah didesain seminimal mungkin untuk menemani ayah dan bunda, abah dan ummahat ini, untuk menemani anak-anak yang di rumah. Untuk kita mengawal generasi ini. Jadi pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab Ustadz Dodi dan tim guru. Anaknya anak siapa, abah dan ummahat? Anak kita yang tanggung jawab. Adapun kutab adalah partner kita untuk meringankan beban kita di hadapan Allah. Partner kita dalam mendidik. Berbagi peran dengan kita. Bukan nitipin anak. Tidak ada di kutab itu yang anaknya nanti diantar pagi-pagi, diambil maghrib. Pulang kerja baru diambil. Ada enggak? Ada anak Ustadz Dodi. Nah, ikut pulang Ustadz Dodi. Karena emang ikut Ustadz Dodi. Ustadz Dodi pulang baru ikut pulang ya. Masih sekolah kan kutawal berapa? Akun 3 insyaallah. Itu ya Badun Mahat ya. Jadi karena kurangnya banyaknya kesalahan kita harus bertobat. Ini pola keempat. Lalu pola kelima, apa pola kelima? Wa inni minal muslimin. Kalau kita sudah mulai dengan syukur, kita sudah mulai dengan amal soleh, lalu dilanjutkan dengan perbaikan generasi, kita perbanyak taubat, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena tugas kita adalah menjalani proses, bukan untuk menentukan hasil. Sekali lagi buat orang tua, biar nggak sakit hati. Biar nggak sakit hati sama lembaga, biar nggak sakit hati sama anak, biar nggak sakit hati sama siapapun. Ingat, bahwa tugas kita hanyalah menjalani proses, bukan menentukan hasil. Dalam urusan ini ya, kalau kerja ya. Kalau kerja diminta hasilnya. Kita kerja bikin telur, ya mana telurnya gitu kan? Telur gorengnya mana? Jangan goreng terus tapi nggak ada telur gorengnya. Ya, kita kerja bikin barang, ya harus ada barangnya yang kita hasilkan, betul ya? Ya misalnya di sini ada manufaktur bikin sabun, kerja bikin sabun, setiap hari proses bikin sabun. Yang diminta sama perusahaan apa? Mana sabunnya? Gitu kan? Sehari target 1 dus sabun, gitu kan? Harus ada sabunnya 1 dus. Kalau enggak kita nggak melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi kalau pendidikan anak, yang diminta oleh Allah bukan hasilnya, tapi yang diminta oleh Allah adalah prosesnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki sebuah hak, ya satu-satunya yang berhak untuk memberikan hidayah kepada seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad kurang apa dakwah sama Abu Lahab, bukan Abu siapa? Abu Thalib. Ya, sampai di hari wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad datang menemani Abu Thalib lalu mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ushhidu laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku menjadi saksi dengannya pada hari kiamat di hadapan Allah. Tapi enggak jadi kan? Setelah dunia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi Muhammad doakan Abu Thalib
yastaghfirna lam unha ank, kata Nabi SAW. Sungguhnya akan mohonkan ampun kepadamu untuk menghai aku selama aku tidak dilarang. Ya, Allah menurunkan ayat. Wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru wa la yuqta. Ya, dan Allah patut bagi orang-orang, bagi setiap dan orang-orang beriman untuk mohon ampun bagi orang yang syirik walaupun dia orang dekat mereka. Dilarang. Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Begitulah Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya menolak ajakan Nabi Nuh untuk ikut ke dalam bahtera. Ya, sudah sering saya ceritakan bagaimana seorang ayah yang begitu ingin hidayah bagi anaknya. Siapa sih di antara kita yang kita ingin anak kita selamat di dunia dan di akhirat, betul? Kalau bisa, kalau lagi ada banjir bandang, ya, di sini ada banjir nggak di sini? Itu ada di satu komplek di Bekasi itu. Selalu kalau lagi banjir itu masuk TV. Itu kalau banjir 4. Tuh, ini saya mertua di situ soalnya. Kalau banjir 4 meter. 4 meter banjir. 1, 2, 3, ini berapa? 3,5. Lebih tinggi lagi banjir. Mantap nggak tuh? Nah, Masya Allah. Dan penduduknya istiqomah di situ. Ya. Iya. Nggak mau pindah. Ya pindah ada. Ya. Cuman mereka karena mungkin sudah biasa, sudah mentalnya sudah kuat. Ya. Nah, jadi kalau lagi banjir gitu, ada anak yang kira-kira belum diselamatkan, itu mereka rela untuk misalkan biasanya kan kalau banyak yang kejebak itu, ada kapal perahu karet itu, biasanya tuh yang didahulukan anak-anaknya kan, karena nggak semua bisa masuk, bisa naik ke perahu itu, sedikit-sedikit naiknya kan. Dia rela untuk biarin di rumah aja. Ibu mertua gitu, ya kan? Orang tua gitu, udah biar anaknya aja dulu. Dia mah di rumah, ya. Padahal di lantai 2 aja udah basah-basahan. Begitu ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan pemerintah memperbaiki tuh kalinya tuh. Ya, karena sekarang lagi perbaiki dan mau diluasin kayak banjir BKT tuh. BKT apa namanya? Banjir Kanal Timur ya, nanti katanya mau dibuat seperti itu tuh biar nggak banjir lagi. Luar biasa tuh kalau banjir. Ya, jadi abadan mahad begitulah orang tua kan. Nabi Nuh juga gitu kan. Ketika anaknya lihat ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naik bersama kami. Jangan kafir. Apa yang dibilang anak? Qala sa'awi ila balimuni minal ma'. Enggak mau. Bapakku, saya naik ke puncak gunung itu yang akan menyelamatkanku dari air ini. Bayangin, lebih milih naik gunung daripada naik kapal. Capaian mana, Bro? Gitu, orang kalau udah nggak dapat hidayah begitu. Milih yang susah untuk tetap nggak dapat hidayah. Padahal gampang naik kapal, kan? Ya, udah jelas, babanya ada di situ lagi. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yawma min amrillah. Pada hari ini nggak ada yang bisa menyelamatkan dari keputusan Allah. Ya, akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka berdua ya dipisahkan dengan ombak yang besar. Wa kana minal mughraqin, dan akhirnya anaknya itu termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya. Nabi Nuh ngadu sama Allah. Ya Rabbi innahu min ahli. Ya Allah, sesungguhnya dia termasuk anakku ya Allah. Apa Allah? Allah jawab apa? Innahu laisa min ahlik. Inna bni min ahli, kata Nabi Nuh kan, anakku termasuk bagian keluargaku ya Allah. Jawaban Allah apa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena amalnya bukan amal yang saleh. Apa setelah itu? Nabi Nuh bertaubat kepada Allah, berserah diri. Ya udah, gimana lagi? Nah, inilah kadang-kadang orang tua. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di dalam rumah kita.
Tetapi kita harus punya mentalitas ini, bahwa al-hadi huwallah, yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Wal muhtadi man hadahullah, dan orang yang diberikan hidayah adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan yang mendapatkan pengajaran dari kutab, bukan yang mendapatkan bapak yang soleh, bukan. Orang yang diberi petunjuk adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ini rumus agar kita wa inni minal muslimin, agar kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, kalau 5 hal ini kita terus lakukan, hayati dalam pendidikan anak-anak kita. Kita baca terus-menerus doanya, insya Allah Allah akan tolong kita dalam pendidikan anak-anak kita. Kita baca bareng-bareng. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sudah ngerti kan? Udah dijelasin. Hafalin doanya dan baca setiap hari, setiap waktu. Siap insyaallah? Alhamdulillah selesai. Ini baru muqaddimah. Ya, karena tadi slide-nya yang anak kasih belum ditampilkan, betul ya? Jadi baru muqaddimah. Makanya sehari kurang, Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Kita insyaallah cukup ya buat modal kita. Baik, kan sudah jam 11. Hadanallahu aikum ajmain. Nanti kita lanjut lagi jam berapa, Ustaz? 12:30 ya. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.